Beralih ke informasi lain pemirsa, Politeknik Pariwisata Palembang membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Poltekpar Pariwisata Palembang optimistis mencetak putra-putri Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang pariwisata di tanah air. Sebagai salah satu kampus pariwisata di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Politeknik Pariwisata Palembang terus berkomitmen mencetak bibit unggul dalam sektor pariwisata. Poltekpar Palembang memiliki 4 program studi unggulan, antara lain hospitality, tata hidang, dan program studi seni kuliner dan program studi bisnis dan perjalanan. Politeknik Pariwisata Palembang adalah salah satu dari 6 perguruan tinggi terkemuka di bawah Kementerian Pariwisata di tanah air. Menurut Menparekraf Sandiaga Uno, setiap tahunnya, 6 Poltekpar meluluskan 3.500 mahasiswa-mahasiswi. 30% mahasiswa membuka usaha dan lapangan kerja sendiri, sementara 70% lulusannya terserap sebagai tenaga kerja di industri pariwisata. Anda untuk menjadi generasi yang berkualitas, untuk siap bersaing di dunia kerja, serta menciptakan lapangan kerja baru di masa depan. Hampir 30% lulusan Poltekpar berhasil menjadi wirausaha. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah pribadi yang berkualitas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Daftar sekarang dan cari tahu. Caranya dengan menghubungi Poltekpar terdekat di kotamu. Dalam kesempatan ini, Sandiaga juga menekankan, ke depannya, Poltekpar terus meningkatkan inovasi dalam menyiapkan dan melaksanakan kurikulum dan membuka lapangan kerja. Cari kerja, kuliah, di Poltekpar aja. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI di kuartal pertama tahun 2022 berhasil mencatat laba bersih 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13%. Untuk dana pihak ketiga dan penyaluran kredit juga tumbuh 7,39% dan 7,43%. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BRI pada kuartal pertama tahun 2022 mencatat laba bersih 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13%. Aset BRI Group pada akhir Maret 2022 juga tercatat tumbuh 9,99% menjadi 1.650,28 triliun rupiah. Tumbuhnya laba bersih pada kuartal pertama tahun 2022 ditopang penyaluran kredit BRI sebesar 1.075,93 triliun rupiah dengan menghimpun dana masyarakat atau dana pihak ketiga yang tumbuh 7,39%. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, positifnya kinerja BRI dan fundamental perseroan yang semakin sehat diikuti strategik respon yang tepat diiringi manajemen risiko yang baik dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global. Namun demikian, kita secara internal tadi saya sebutkan bahwa kita punya LDR masih di bawah 90% loh. LDR kita 86,96%. Kemudian kita kemarin right issue kita dapat suntikan modal yang cukup besar sehingga kita punya rasio kecukupan modal, capital adequacy ratio, CAR itu 24,61%. Kalau melihat ini rasanya kita tinggal mematrikan bahwa antara faktor eksternal dan internal gitu. Dan internal kita cukup sehat, cukup kuat, sehingga sampai saat ini kita masih tetap optimis bahwa kredit BRI akan tumbuh 9-11%. BRI optimis kinerja di tahun 2022 akan mampu melampaui kinerja sebelum masa pandemi. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Miami Heat lolos ke semifinal usai menaklukkan Atlanta Hawks pada game kelima playoff NBA wilayah timur putaran pertama. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya. Usai jeda. Pemirsa, seorang petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Jakarta jadi korban pembegalan geng motor di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ironisnya, uang THR sebesar 4,4 juta rupiah dibawa kabur anggota geng motor. Petugas
Petugas PPSU bernama Ray Prama Abdullah terduduk lemas usai jadi korban pembegalan kelompok geng motor di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Korban tak mampu melawan lantaran diancam dengan senjata tajam. Aksi pembegalan terjadi saat korban tengah petugas menyapu di sepanjang Jalan Mangga Besar Raya sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi. Tidak hanya dikalungi celurit, salah satu pelaku bahkan sempat memukul korban hingga tersungkur. Pelaku kemudian merampas tas korban berisi uang THR sebesar 4,4 juta rupiah. Itu apa aja Bang yang diambil Bang sama mereka? Uang tunai sih, uang THR. Berapa nilainya Bang? Nominalnya 4.400.000. Selain itu Bang? Nggak ada sih. Cuma uang itu aja? Cuma uang itu karena posisi dia ngambil pas di sini. Uangnya di sini. Dia nggak dapatnya di sini. Sementara itu, seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta di Makassar dipecat hanya karena mempertanyakan tunjangan hari raya kepada pimpinan perusahaan. Pihak Disnaker Kota Makassar akan memediasi kedua pihak. Syamsul Arif Putra datangi kantor Dinas Tenaga Kerja setelah dirinya dipecat dari tempat kerjanya usai mempertanyakan tunjangan hari raya beberapa waktu lalu. Kedatangan Syamsul di kantor Disnaker Kota Makassar untuk meminta bantuan dan pendampingan atas kasus yang dialaminya di tempat kerjanya. Pria yang bekerja di PT Karya Alam Selaras mengaku dipecat dari perusahaan karena dirinya mempertanyakan tunjangan hari raya. Saya membahas THR dalam artian ada atau tidak. Kalau ada, Bapak silakan bilang ada. Kalau tidak, Bapak silakan bilang tidak. Dalam artian biar teman-teman tidak terlalu berharap. Kalaupun memang tidak, ya teman-teman tidak menuntut. Persoalan PHK-nya, selesaikan dulu persoalan THR-nya, baru kita lanjutkan persoalan PHK-nya. Tapi saya minta kepada kedua belah pihak untuk melakukan musyawarah. Disnaker Makassar yang menerima aduan langsung memediasi keduanya baik antara pekerja dan pihak perusahaan. Hasilnya, pihak perusahaan telah membayarkan THR, sementara terkait pesangon PHK masih dalam proses. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan.